Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya, ketemu di belajar matematika untuk pertemuan kedua. Oke, kali ini kita sudah mulai masuk ke bab pertama ya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan satu variabel nilai mutlak. Nah, untuk menuju ke persamaan dan pertidaksamaan satu variabel nilai mutlak ini, kita belajar dulu tentang konsep nilai mutlak atau konsep harga mutlak. Nah, untuk lebih lanjut, kita langsung menuju ke TKP ya. Oke, biar nggak ada pertanyaan ya, nanti ada yang nanya di Japri atau di WhatsApp atau di grup gitu ya. Silahkan disimak, silahkan dicatat materi-materi yang Ibu sampaikan untuk kali ini gitu ya, di buku catatan khusus matematika, karena nanti bukunya sama nanti ada beberapa soal latihan ya sedikit. Kamu kerjakan juga di buku catatan itu, di buku matematika itu. Nanti pas kita ulangan harian kan di sekolah tuh harus dibawa buku catatannya ya. Tentunya bukunya yang sudah ditulis ya, materi sama latihan soalnya. Gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Simak dan catat materinya. Nah, ini kan video nih. Jadi bisa kamu putar lagi, mana yang nggak ngerti putar lagi videonya, tonton lagi gitu ya. Oke, next ya. Oke, kita masuk ke bab pertama, persamaan nilai dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita masuk ke awalannya dulu nih. Jadi konsep nilai mutlaknya kamu harus tahu dulu sampai benar-benar paham konsepnya, nilai mutlak itu seperti apa. Baru nanti lanjut ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak itu lebih mudah ya. Tapi kalau konsep nilai mutlaknya kamu masih belum mengerti, nanti lanjut ke materi yang berikutnya jadi bingung gitu. Ya, jadi tolong disimak baik-baik untuk konsep nilai mutlak. Next. Oke. Apa sih konsep nilai mutlak ini? Oke. Konsep nilai mutlak suatu bilangan itu adalah nilai mutlak bilangan X itu dituliskan atau dinotasikan itu dengan tanda garis gini ya. Nah, ini nih. Jadi ini nih ya. Konsep nilai mutlak itu kamu bentuknya adalah garis lurus gini, terus ada variabelnya di dalam. Kalau misalnya nilai mutlak untuk bilangan A berarti ya gini ya, gitu ya. Nilai mutlak untuk bilangan B berarti jadi garis lurus ini bacanya mutlak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini cara bacanya. Nilai mutlak dari X. Apa definisinya? Apa artinya? Apa maksudnya? Gitu ya. Nah, jadi nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada suatu garis bilangan. Jadi jarak X dari titik 0 itu namanya mutlak X. Jadi kalau misalnya mutlak 5 berarti jarak 5 dari titik 0 gitu ya. Mutlak 6 berarti jarak 6 dari titik 0 ya. Namanya jarak, kita tahu dong jarak itu apa sih? Jarak itu kan jelas ya satuannya ya. Ya, jadi nilai jarak itu gimana? Misalnya jarak rumah kamu dari MAN 1 kota Tasikmalaya berapa kilo? Kan misalnya 20 kilo atau mungkin 5 kilo atau mungkin 1 kilometer gitu kan. Nggak ada kan jarak yang nilainya negatif. Misalnya jarak rumah kamu ke MAN 1 berapa? Negatif 5 kilometer. Nah, gimana tuh caranya? Nggak ada kan? Ya, jadi nilai mutlak itu konsepnya dia adalah jarak. Nah, jarak itu berarti selalu positif, betul. Jadi jarak X dari titik 0 pada garis bilangan itu namanya mutlak X. Contohnya ya. Contoh gini. Jarak negatif 3 dari 0 adalah 3. Atau ditulisnya mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Kok bisa, Bu? Nah, kita perhatikan nih. Ini ada garis.
Nah, ini ada 0 sama negatif 3. Kamu suruh ngitung jaraknya. Gimana? Jarak dari negatif 3 ke 0 kan gini. 1, 2, 3 gitu ya. Sorry, ini nah, gimana? 1, 2, 3 gitu kan. Nah, berarti jarak dari negatif 3 ke 0 itu sama dengan 3 karena kamu jalannya 3 gitu ya. Terus contoh lagi, jarak 3 dari 0 berarti mutlak 3 itu sama dengan 3. Gimana caranya? Sama kayak tadi. Nah, ini ada 0, ada 3. Nah, jarak dari 3 dari 0 itu gimana? Jarak 3 dari 0 berarti kan kamu ngitungnya, nah gitu kan, di garis nih 1, 2, 3. Oh, jarak 3 dari 0 itu sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 itu hasilnya 3. Oh, berarti sama dong, Bu. Iya, betul sama. Jadi mutlak negatif 3 itu sama aja dengan mutlak 3. Karena tadi ya bilang ya, kalau mutlak itu adalah jarak. Sampai sini ya. Oke. Next. Contoh nih, kalau misalnya, kalau tadi kan 0 ke 3 ya. Nih konsepnya diingat-ingat. Mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi kalau misalnya mutlak 3 itu artinya jarak 3 dari titik 0. Mutlak 4 berarti jarak 4 dari titik 0. Mutlak negatif 6 berarti jarak negatif, bukan jarak negatif ya, jarak 6 dari titik 0 gitu. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalnya kita disuruh cari jarak negatif 3 ke 3 atau jarak negatif 3 dari 3. Gimana cara ngitungnya? Ya, kita ngitungnya dipotong-potong dulu nggak apa-apa, boleh. Negatif 3 dari 0 berapa? Kan tadi 3, ya kan? Terus jarak 3 dari 0 berapa? 3 juga. Berarti kalau yang ditanya jarak negatif 3 dari 3 itu sama aja dijumlahkan. Jarak negatif 3 dari 0 ditambah jarak 3 dari 0. Nah, gitu ya. Jarak negatif 3 dari 3 itu sama aja dengan 3 ditambah 3 atau 6. Jadi ngitungnya gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, berarti jarak negatif 3 dari 3 itu sama dengan 6. Gitu ya. Oke. Nah, ini nilai mutlak dari sembarang bilangan X, elemen bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Ini namanya definisi nilai mutlak. Kalau tadi kan pakai garis bilangan tuh, kamu paham ya? Kalau garis bilangan, oh ternyata kalau X-nya, sebenarnya ini juga bisa kamu jadi garis bilangan. Nih, liatin ya. Mutlak X itu nilainya dia adalah X. X itu yang di dalam ini nih. Yang di dalam tanda apa? Tanda mutlak ya. X itu yang di dalam tanda mutlak. Mutlak X itu akan nilainya dia sendiri jika dianya itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Berapa aja isinya? Lebih dari sama dengan 0. 0-nya ikut nggak? Ikut. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya apa? Bilangan positif. Ya kan? Kalau mutlak X itu akan nilainya negatif dianya. Nah, ini negatif dirinya. Nah, nanti kamu catatannya boleh ya pakai bahasa kamu sendiri kalau kamu nggak mudeng dengan bahasa-bahasa yang ibu tampilkan di slide ini atau di PDF-nya, kamu boleh pakai bahasa sendiri. Mutlak X ya, mutlak X itu akan bernilai mutlak X akan bernilai negatif dirinya tuh ini nih ya, ini dirinya jika X-nya atau dianya gitu ya, jika dianya itu kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berapa? Negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 4 gitu. Ulangi lagi. Oke, ulangi lagi. Oh, sebentar.
Jadi gini, konsep nilai mutlak itu kalau didefinisikan seperti ini. Kalau yang tadi ya, garis bilangan deh, garis bilangan dulu. Garis bilangan kan di sini, ini 0. Di sini 3. Kamu hitung mutlak 3 bisa kan? Berapa mutlak 3? 3. Kenapa? Karena ngitung jaraknya gini, Bu. Nah, betul. Sekarang, kalau mutlaknya negatif 3. Negatif 3. Oh, sorry. Mutlak negatif 3. Berapa hasilnya? Kan kamu bikin di sini 0, di sini negatif 3. Gitu kan caranya tadi. Terus kamu jalan dari sini ke sini. Berapa? 3. Berarti mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Kalau mutlak 3 berapa tadi? Mutlak 3 itu berarti kamu ngitung dari sini 0, sini 3 gitu kan. Terus kamu jalan gini. Nah, 3 juga, Bu. Oke. Berarti kalau pakai garis bilangan udah paham ya. Kenapa mutlak negatif 3 itu 3, kenapa mutlak 3 itu 3 juga. Paham ya? Ini yang pakai garis bilangan. Sudah ngerti ya? Coba tes. Kalau misalnya saya punya mutlak negatif 7, berapa hasilnya? 7 dong, Bu. Nah, betul. Karena kamu bikin di sini 0, di sini negatif 7, terus kamu hitung gitu kan? Iya, betul sekali. Caranya begitu. Gampang ya? Gampang. Jadi mutlak negatif 7 itu hasilnya 7. Kenapa? Kamu jalan dari sini ke sini itu dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini itu hasilnya 7 perjalanan. Gitu ya. Itu pakai konsep garis bilangan. Sekarang kalau pakai definisi gimana, Bu? Nah, caranya nggak beda jauh. Cuma ini kan pakai bahasa gini nih, pakai simbol-simbol. Nah, biasanya anak-anak itu kalau belajar matematika ribetnya karena simbol-simbol itu, karena nggak ngerti maksudnya simbol itu apa. Intinya kan gitu. Nah, kita coba pahami ya sekarang kalau pakai definisi nilai mutlak. Jadi gini, mutlak X ini definisinya ada 2. Dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0. Jadi dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0. Sekarang kalau yang dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi contohnya yang tadi nih. Kalau pakai garis bilangan kan kamu udah paham ya. Negatif 7. Mutlaknya berapa 7? Oh, kenapa? Karena kalau kamu gambar garis, di sini 0, sini negatif 7. Kamu jalan sejauh 7 perjalanan. Gitu ya. Nah, itu kalau pakai garis. Sekarang kalau pakai definisi gimana cara ngerjainnya? Nah, gini caranya. Mutlak negatif 7. Berapa hasilnya? Nah, kamu pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kita lihat nih. Dia akan bernilai X jika X-nya yang di dalamnya ini. Nah, yang di dalamnya ini positif. Sekarang kita lihat. Di dalamnya apa nih? Negatif, Bu. Iya, di dalamnya itu kan negatif. Negatif berarti kamu pakai yang bawah. Ini berarti kamu bilang X-nya itu kurang dari 0 karena X-nya sama dengan negatif 7. Berarti kamu pakai definisi yang bawah. Yang bawah apa? Yang bawah itu negatif dari dirinya. Dirinya tuh ini. Dirinya tuh semuanya. Berapa? Negatif 7. Nah, gitu. Negatif kali negatif apa? Negatif kali negatif itu ibaratnya kayak orang gila ngobrol sama orang gila. Jadinya apa? Nyambung nggak? Nyambung sama-sama gilanya. Gitu kan? Berarti hasilnya positif. Gitu. Ternyata sama ya. Pakai garis bilangan hasilnya 7. Pakai definisi juga hasilnya 7. Bu, ulangi lagi. Oke, contoh yang lain. Pakai yang lain ya. Pakai yang lain. Kita. Nah, mutlak 6. Berapa mutlak 6? Kita cek dulu. 6 ini X kan? Ya. 6 ini positif atau negatif? 6 itu adalah lebih dari 0 dong, Bu. Ya, benar nggak? Iya, betul. Berarti kita pakai yang atas. Nah, yang atas apa? Dia, ya, mutlak 6 itu sama dengan dia sendiri. Udah ketemu hasilnya 6. Iya nggak? Iya kan? Nah, kalau pakai garis bilangan saya ngerti, Bu, tapi kalau pakai gini kok bingung ya? Nggak apa-apa. Bingung itu artinya ada informasi baru yang akan masuk ke otak kamu, jadinya bingung.
ya, artinya pusing karena ada informasi baru. Nah, kalau kamu tanpa pusing, tanpa bingung, nah itu yang dipertanyakan. Berarti informasi nggak mencoba untuk masuk ke memori kamu atau ke otak kamu gitu ya. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Contoh yang lain. Misalnya mutlak negatif 10. Oke, sebentar. Mutlak negatif 10. Berapa? Nah, lagi-lagi kamu cek dulu. Ini positif atau negatif? Negatif. Kalau negatif pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah dong, Bu. Oke, karena yang bawah berarti kamu pakai yang ini. Negatif dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi hasilnya 10. Bisa? Oke, lagi ya. Mutlak min 2. Yang gampang. Berapa jadinya? Pakai yang atas atau yang bawah? Lihat ini. Ibu pakai warna yang lain. Ini apa? Negatif atau positif? Negatif, Bu. Kalau negatif berarti pakai yang bawah. Yang bawah itu berarti negatif dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri itu ya ini gitu. Nah, min sama min jadinya jadi hasilnya selalu positif. Selalu positif. Gitu ya. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Nih. Contoh. Mutlak 5. Tadi yang udah bahas. Berapa hasilnya? 5. Kenapa 5? Karena 5-nya positif ya. Kalau ditulis 5 itu positif. Jadi pakai yang atas. Kalau yang atas berarti langsung mutlak 5 sama dengan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Yang B. Mutlak negatif 9. Tadi negatif 9 apa? Negatif 9 itu negatif. Berarti pakai yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah berarti apa? Negatif dirinya sendiri. Tulisin aja. Negatif dirinya sendiri. Tulis aja di catatan. Jadi kamu nanti kalau baca paham gitu. Negatif dirinya sendiri. Itu kalau negatif 9. Negatif dirinya sendiri. Dirinya sendiri berapa? Negatif 9. Nah, makanya negatif kali negatif hasilnya positif. Gitu ya. Ini alasan-alasannya, ini adalah syaratnya tadi. Oke. Next. Yang C. Nah, negatif 18 sama ya. Negatif 18 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0 atau negatif. Namanya juga negatif ya. Negatif 18 berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti pakai definisi yang bawah lagi. Negatif dirinya sendiri. Negatif dari negatif jadinya positif. Gampang ya? Gampang banget ya. Jadi saya bilang matematika itu susah, nggak ada ya, karena semuanya masih bisa dipelajari. Susah itu kalau tidak bisa dipelajari, itu namanya susah. Kalau masih bisa